Harga minyak sawit mentah, crude palm oil (CPO), masih bertahan di level tinggi. Akibatnya, harga produk turunan CPO pun terus saja mahal. Salah satunya minyak goreng. Kemarin, harga CPO di Bursa Malaysia ditutup di Rp5.352 Malaysia per ton, turun 1,78% dari hari sebelumnya. Koreksi ini membuat harga CPO anjlok selama 3 hari berturut-turut. Selama periode tersebut, harga ambles 4,72%. Meski demikian, harga CPO masih bertahan di level tinggi. Buktinya, dalam sebulan terakhir harga komoditas ini masih membukukan kenaikan 8,33% secara point to point. Selama setahun ke belakang, harga meroket 52,52%. Kenaikan harga CPO menimbulkan ekses negatif, terutama bagi masyarakat luas. Harga produk turunan CPO seperti minyak goreng melambung tinggi. Mengutip catatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, PIHPS, harga rata-rata minyak goreng kemasan bermerek I di pasar tradisional adalah Rp19.900 per kilogram pada tanggal 8 Februari tahun 2022. Jika dikonversi ke liter, maka harganya menjadi Rp21.890 per liter, masih jauh di atas anjuran pemerintah, yaitu paling mahal Rp14.000 per liter. Selama harga CPO masih tinggi, maka sangat sulit bagi harga produk turunannya seperti minyak goreng untuk dijual murah. Hukum pasar berlaku, harga bahan baku mahal maka harga produk pasti ikut mahal. Ada cara agar minyak goreng bisa jual di bawah harga pasar, misalnya di Rp14.000 per liter seperti kemauan pemerintah. Itu adalah dengan memberikan subsidi kepada produsen minyak goreng. Saat produsen membeli CPO dengan harga mahal, siapa yang mau menjual minyak goreng dengan murah? Siapa yang akan membayar selisihnya? Nah, di sini peran negara bisa masuk. Indonesia memiliki Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS. Lembaga ini berwenang mengumpulkan pungutan ekspor kelapa sawit dan bisa menggunakannya untuk subsidi selisih harga minyak goreng. Pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan bisa diartikan bahwa dana hasil pungutan ekspor bisa dipakai untuk membantu pemenuhan minyak goreng, tentu dengan harga terjangkau. Caranya adalah dengan menutup selisih harga dengan subsidi yang diambil dari dana pungutan ekspor. Pemerintah pun sudah menempuh langkah ini. Dalam rapat tanggal 18 Januari tahun 2022, diputuskan dana pungutan ekspor kelapa sawit akan dipakai untuk menutup selisih harga minyak goreng. Dalam rapat ini diputuskan bahwa untuk selisih harga minyak goreng akan diberikan dukungan pendanaan dari BPDPKS sebesar Rp7,6 triliun, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memimpin rapat Komite Pengarah BPDPKS. Namun terobosan ini tidak atau belum terlaksana di lapangan. Sebab, ada kekhawatiran pembayaran selisih harga sulit cair karena urusan administrasi. Akibatnya, tidak sedikit pedagang yang menahan stok minyak goreng, enggan untuk menjualnya. Desember tahun 2021 pedagang beli minyak goreng yang mahal, Rp18.000 sampai Rp19.000 per liter. Tahu-tahu Januari tahun 2022 disuruh jual Rp14.000. Terus Februari ada head, harga eceran tertinggi, Rp11.500 sampai Rp14.000 per liter. Pedagang mau rugi enggak? BPDPKS mana mau terima dokumen saja, dia maunya bukti fisik. Berapa ribu outlet? Apakah BPDPKS bisa? Jadinya, macet. Perkiraan saya ada sekitar 400.000 kiloliter minyak goreng yang tersandera di pedagang, total premium, kemasan sederhana, hingga curah. Itu stok sekitar 2 bulan, terang Sahat Sinaga, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, GIMNI. Jika kisru ini tidak segera dibenahi, maka rakyat akan menjadi korban. Saat harga CPO semakin tinggi, harga minyak goreng akan terus melambung. Itu pun kalau ada barangnya. Tim Riset CNBC Indonesia. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, memberikan catatan penting terhadap harga minyak goreng yang makin tidak karuan dan membuat kehebohan. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyayangkan sikap pemerintah terhadap kebijakan minyak goreng yang tidak konsisten dan terkesan coba-coba. Dari hal tersebut konsumen dan pedagang yang terkena imbasnya. YLKI sangat menyayangkan terkait bongkar pasang kebijakan Migor, kebijakan coba-coba sehingga konsumen, bahkan operator menjadi korbannya, ujar Tulus dikutip dari keterangan resminya, Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022. Dalam praktiknya, Tulus menilai kebijakan pemerintah tersebut market friendly, tapi hanya di atas kertas. Harapan memperbaiki distribusi sehingga masyarakat mendapatkan harga terjangkau pun terlihat melawan pasar.
Sebab selama ini intervensi pemerintah pada pasar migor, dengan cara melawan pasar, dan terbukti gagal total, malah menimbulkan chaos di tengah masyarakat, kata Tulus. Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022, YLKI mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terkait harga eceran tertinggi, head minyak goreng curah dengan harga Rp14.000. Pada kenyataannya, banyak masyarakat yang mampu memborong minyak goreng curah tersebut. Jangan sampai kelompok konsumen migor premium mengambil hak konsumen menengah bawah dengan membeli, apalagi memborong migor non-premium yang harganya jauh lebih murah. Tegas Tulus, masyarakat yang tergolong mampu tersebut akan memanfaatkan situasi dengan adanya subsidi. Akibatnya, bagi masyarakat menengah ke bawah akan terus kesulitan mendapatkan minyak goreng murah. Maka dari itu, YLKI menyarankan subsidi dari pemerintah seharusnya bersifat tertutup sehingga tepat sasaran. Sebaiknya bersifat tertutup saja, by name by address, sehingga subsidinya tepat sasaran. Pemerintah seharusnya belajar dari subsidi pada gas melon, ungkapnya. Sebelumnya muncul dugaan adanya permainan kartel dan pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan ini. Hal tersebut disebutkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada saat meninjau PT Bina Karya Prima Gudang X Hargas, BKP, di kawasan Marunda, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 15 Maret tahun 2022. Kita ingin peringatkan terutama bagi mafia-mafia minyak goreng yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan sesaat kita akan datang. Kita akan tertibkan dan kita akan sikat bersama, kata dia. Maka dari itu, YLKI terus mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, untuk mengulik adanya dugaan kartel dan oligopoli dalam bisnis minyak goreng, crude palm oil, CPO, dan sawit. YLKI juga mendesak pemerintah untuk transparan perihal Domestic Market Obligation, DMO. Sebenarnya DMO 20% itu mengalir kemana? Ke industri minyak goreng atau mengalir ke biodiesel? Lanjut Tulus, melihat kondisi sekarang, DMO 20% tidak akan cukup jika disalurkan ke biodiesel. YLKI yakin bahwa untuk sekarang, kebutuhan CPO sangat lebih penting daripada untuk energi. Dalam kondisi seperti sekarang, CPO untuk kebutuhan pangan lebih mendesak daripada untuk energi, tutup Tulus. Sekian dan terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Tasoko Bersatu supaya channel ini dapat update di berita-berita terbaru. Dan jika ada yang ditanya, silahkan ketik di kolom komentar. Oke, terima kasih.